Shalom, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan adakan buat kita sehingga kita boleh beribadah bersama-sama kembali. Dan kita akan belajar tentang hamba yang baik. Kita baca terlebih dahulu di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-17. Amsal 9, Lukas 19 ayat yang ke-17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan ini memberikan sebuah sanjungan dan pujian kepada hambanya. Tuhan ini berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Sanjungan ini bukan tanpa alasan. Perbuatan dan perkataan dari hamba ini menjadi sebuah bukti bahwa dia memang layak diberikan pujian oleh tuannya. Coba kita ambil sebuah contoh dari apa yang sudah dilakukan oleh seorang hamba ini. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai 44. Kejadian 41 ayat 39 sampai 44. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakanyalah kepada Yusuf pakaian pada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mengapa Yusuf dipilih dan ditetapkan menjadi penguasa Mesir satu tingkat di bawah Fir'aun? Mengapa Yusuf diberikan kekuasaan yang begitu besar? Apakah Fir'aun tidak tahu kalau Yusuf itu adalah orang asing, orang Ibrani? Apakah Fir'aun tidak tahu bahwa sebelumnya Yusuf itu adalah seorang budak yang dibuang di penjara oleh karena tuannya mendapati bahwa Yusuf itu melakukan sebuah kesalahan besar, dibuang ke penjara. Apakah Fir'aun tidak tahu hal itu? Tahu. Fir'aun pasti tahu. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini kita melihat Fir'aun percaya kepada Yusuf dan memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Yusuf. Sedangkan Yusuf itu adalah orang asing di negeri itu dan Yusuf itu sudah menjadi budak yang dibuang oleh tuannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, meskipun Yusuf punya masa lalu yang begitu kelam, dianggap sesuatu masa lalu yang begitu tidak berharga, tetapi Yusuf memberikan sebuah bukti bahwa dia, dimanapun dia berada, dia telah membuktikan bahwa dia bertanggung jawab, dia bisa dipercaya, dan dia bisa diberikan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang akhirnya timbul sebagai orang yang patut disanjung. Semua pimpinan-pimpinan yang pernah di mana dia bekerja memberikan sebuah pengakuan sesuatu yang luar biasa terhadap Yusuf.
Setidaknya sebelum Yusuf diambil dari penjara, Yusuf mendapatkan sebuah pengakuan, sebuah sanjungan terhadap dari penghuni penjara dan juga kepala penjara itu, sehingga paling tidak Fir'aun itu mendapatkan sebuah kesaksian dari situ. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah ketika Yusuf itu bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang kecil, dia setia, dia bisa dipercaya, dan akhirnya dia bisa naik, levelnya bisa naik, dia semakin berharga, dia semakin dihargai oleh orang. Nah, apa yang dilakukan Yusuf ini berkaitan dengan Lukas 19 yang sudah kita baca tadi. Di mana ketika Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, Tuhan itu tahu kualitas dari hamba-hambanya ini. Tuhan itu tahu dan mengenal siapa hamba-hambanya itu. Dan sebenarnya semua hamba-hamba yang sudah ditunjuk, yang dipilih oleh tuannya ini sebenarnya punya kualitas yang baik. Sesungguhnya hamba-hambanya itu orang yang baik, hamba yang baik. Tuhan tidak asal memilih. Tuhan itu sudah melihat bahwa sebenarnya hamba-hamba ini bisa dipercaya, bisa diberikan sebuah pertanggungan jawab. Sebenarnya mereka semua memiliki sebuah kualitas yang baik. Itu sebabnya tuannya mau memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada hamba-hamba itu. Coba kita baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-12 dan 13. Lukas 19 ayat 12 dan 13. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin ini hanya sebuah penafsiran aja. Mungkin sebelum-sebelumnya hamba-hamba yang ini bisa jadi mereka semua sudah diberikan kepercayaan berupa berdagang. Mungkin sudah pernah. Karena sudah pernah, tuannya sudah melihat ada sebuah pertanggungjawaban yang bagus, bisa dipercaya. Nah, sekarang tuannya mau memberikan kepercayaan yang lebih lagi, yaitu diberikan harta untuk berdagang dan tidak ada tuannya. Tidak ada tuannya. Ini ada sesuatu yang berbeda. Kalau awalnya ada tuannya. Ada tuannya dan tuannya kontrol. Dan ketika dikontrol terbukti bagus. Dan sekarang dilepas. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang kontrol. Artinya tuannya tidak kontrol. Diberikan sebuah kepercayaan yang lebih besar lagi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika mereka diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi ini, mereka juga harus membuktikan bahwa mereka punya kualitas yang istimewa. Mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah hamba yang baik. Itu sebabnya tuannya memberikan kepercayaan buat mereka. Coba bandingkan ini. Di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai yang ke-8. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biasanya hamba kalau ditemani, ditunggui oleh tuannya, biasanya rajin. Kalau ada bosnya, ada pimpinannya, wah rajin. Bersih-bersih, rajin. Semuanya bagus, dikerjakan dengan bagus. Nah, ketika tuannya tidak ada, bagaimana? Bisa bekerja enggak dengan baik?
Ketika pimpinannya tidak ngawasi, bagaimana? Apakah dia benar-benar bisa bekerja dengan baik? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang terus dipertanyakan oleh tuannya, oleh tuan-tuan kita, oleh pimpinan kita terhadap anak buahnya, terhadap orang-orang yang bekerja kepada mereka. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita ini juga bersikap sembrono. Kalau nggak ada orang, nggak ada orang lain, atau nggak ada pimpinan kita sembrono. Kita kerjanya seenaknya sendiri. Misalkan kalau kita di jalan raya, kapan kita patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas? Kalau ada yang ngawasi, yaitu Bapak Polisi atau CCTV. Kalau nggak ada yang ngawasi bagaimana? Seringkali kita nggak mau patuh, seenaknya sendiri. Anak-anak yang ujian sekolah, kapan mereka itu serius mengerjakan ujian soal-soal ujiannya? Ketika ada gurunya, ketika ada pengawasnya. Coba kalau dibiarkan sendirian, anak-anak kerjakan sendirian tanpa ada pengawasan. Seringkali anak-anak akan sesuka hati. Mereka akan cari contekan, mereka akan ngobrol, diskusi, ataupun mereka akan cari sesuatu yang bisa membuat mereka bisa, yang penting nilainya bagus. Enggak peduli moralnya hancur, tapi yang penting nilainya bagus. Nah itu kesalahan. Kadang-kadang kita ini lebih mengedepankan sesuatu yang bernilai tetapi sesungguhnya tidak bernilai. Seperti nilai sekolah, itu nilai-nilai akademis memang bagus, penting. Tetapi sebenarnya ada yang lebih penting daripada nilai akademis, yaitu moral kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita perlu belajar bagaimana kita ini hidup, diawasi ataupun tidak, kita punya kualitas yang terbukti sebagai hamba yang baik. Di mana pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, itu terbukti baik, sangat baik. Sehingga kita ini bukan cuma sekedar mendapatkan pengakuan di antara sesama kita, di antara teman-teman kita. Yang lebih penting kita mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan kita. Kejujuran kita, ketaatan kita, keseriusan kita dalam bekerja, kerapian kita, tanggung jawab kita, dan semuanya. Itu bisa dipercaya oleh Tuhan kita. Dan inilah yang diharapkan oleh Tuhan kita. Baik ada di dalam bumi ini, para pemimpin kita yang ada di bumi ini, ataupun juga Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di mana ketika kita ini diberikan sebuah tanggung jawab, sebuah kepercayaan, dan tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengawasi, dan itu kita bisa melakukannya dengan terbaik. Sehingga kita ini bisa membuat Tuhan kita, pimpinan kita, jadi bangga karena punya kita, bangga karena mempekerjakan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita ini bekerja hanya sekedar bekerja. Kita berpikir kalau kita bekerja, upahnya itu harus uang, harus kekayaan. Makin kita keras, kerja keras, maka kita harus mendapatkan uang yang makin banyak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, uang itu memang sebuah bagian dari upah karena kita bekerja. Tapi ada yang lebih berharga daripada uang sebagai upah kita. Apa itu? Kebanggaan karena Tuhan memiliki kita. Harus ditanamkan baik-baik di dalam hidup kita. Harus ditanamkan baik-baik di dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Tidak peduli kita ini adalah seorang pegawai, seorang pembantu rumah tangga, ataupun kita ini wira swasta. Atau mungkin kita orang yang bekerja di pemerintahan. Siapapun, apapun pekerjaan kita, pekerjaan halal ya, kita harus berpikir, kita harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan kita harus bangga karena memiliki kita. Bukan yang dikejar itu cuma uang, tanpa memperhatikan kualitas. Kalau kita hanya bekerja untuk mencari uang, kita akan dihabisin sama uang. Kita akan dibodohi oleh uang. Dan kalau kita sudah nggak punya apa-apa, uang sudah nggak ada, ya sudah,
habis kita. Benar-benar kita nggak punya kualitas apa-apa. Tapi berbeda, kalau kita ini punya kualitas di mana uang aja bangga sama kita. Sampai uang aja ngomong sama kita, aku mau ikut sama kamu aja deh. Karena kamu bisa dipercaya. Uang yang tidak jujur, itu aja sampai ngomong sama kita, aku mau ikut sama kamu. Aku mau jadi hambamu, aku mau melayani kamu. Sebab engkau bisa dibanggakan. Loh, kalau sudah seperti itu, enak hidup kita. Karena bukan kita yang mengejar uang, bukan kita yang mengejar prestasi, bukan kita yang mengejar ketenaran, tetapi uang, ketenaran, prestasi, kesehatan, semuanya pada ngikut, mau minta ngikut kepada kita. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya ayo perhatikan. Hidup kita ini bukan cuma sekedar bagaimana kita memuaskan hawa nafsu, tetapi bagaimana kita punya kualitas yang bisa dibanggakan. Sehingga ketika kita ini hidup, baik itu kita hidup sebagai pelajar, hidup sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pekerja, pejabat, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, apapun profesi kita bisa dibanggakan. Dan orang yang membanggakan kita pun benar-benar bangga kepada kita. Sama seperti Tuhan ini. Tuhan ini mencari hamba-hamba yang bisa dibanggakan oleh Dia. Itu sebabnya Dia memberikan kepercayaan lagi yang lebih besar kepada mereka. Supaya mereka didapati benar-benar baik dan didapati sebagai hamba yang baik. Lukas 19 ayat 15 sampai yang ke-17. Lukas 19 ayat 15 sampai 17. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 17 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada kata baik 2 kali. Tetapi kalau kita di dalam bahasa yang lain, dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris, maupun di dalam aslinya, kata baik sekali perbuatanmu itu berbeda kata baik dari hamba yang baik. Hamba yang baik, kata baik itu mempunyai makna bisa dibanggakan, excellent. Hamba yang excellent, hamba yang baik, hamba yang bisa dibanggakan. Itu maksudnya. Jadi bukan cuma sekedar, oh kamu baik ya, kamu sudah bekerja baik, kamu pinter. Bukan. Tapi Tuhan ini sedang membanggakan. Dengan dia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Tuhan ini sedang menyanjung dan sedang bangga terhadap hamba ini. Sehingga hamba ini mendapatkan sebuah feedback, sebuah timbal balik dari tuannya, dipercaya lebih lagi. Mina-mina yang dia terima diganti kepercayaannya dengan kota-kota yang dia hasilkan dan diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengelolanya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Coba kalau Bapak Ibu pernah enggak dibanggakan oleh anak-anak Bapak Ibu? Pernah ya? Bagaimana Bapak Ibu akan dibanggakan oleh anak-anaknya? Oh, papaku sugih, kaya. Oh, mamaku cantik. Nah, apakah cuma sekedar itu? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seharusnya anak-anak itu kalau membanggakan kita adalah, oh papaku itu bisa dipercaya oleh keluarga. Mamaku itu juga bisa dipercaya oleh keluarganya. Mereka bisa mengelola keuangan dengan baik.
Mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan baik. Mereka orang tua adalah orang tua yang menjadi panutan dan kebanggaan. Kalau nanti saya dewasa dan menikah, saya akan mencari seperti orang tua saya. Kenapa? Karena mereka bisa dibanggakan. Mereka orang yang luar biasa. Nah, itu barulah kita sebagai orang tua jadi berhasil. Bapak Ibu kalau ngobrol dengan teman-teman orang lain, teman-teman siapapun, kalau suatu saat mungkin ditanya, bergereja di mana? Bergereja di mana? Orang Kristen ya, di mana gerejanya? Kenapa bergereja di situ? Nah, kadang-kadang kita cuma hanya berkata gini, ya soalnya di sana enak, adem AC-nya, ruangannya gede, sound systemnya bagus, musiknya pinter, worship leadernya pinter, singernya bagus, cantik-cantik. Nah, apakah itu yang bisa dibanggakan dari gereja? Kalau cuman itu, kita rugi dong. Kita yang rugi. Nanti kalau ada gereja yang lebih dingin, worship leadernya lebih cantik, pengkhotbahnya lebih pintar, mudah akan boyong-boyong pergi ke gereja yang lain. Tapi beda kalau kita berkata begini, karena aku bangga terhadap gerejaku, sebab di dalam gereja aku menemukan Tuhan Yesus. Udah, kan luar biasa. Kalau diajak ke gereja lain, kita akan menolak. Sorry, aku sudah menemukan Yesus di sini. Untuk apa aku cari yang lain? Aku sudah menemukan Yesus loh. Aku sudah menemukan Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Seringkali kita ini diajak, ayo pindah gereja. Ayo pindah keyakinan. Nah, terus di sana ada apanya? Nanti dikasih sembako loh. Kasih jalan-jalan, kasih fasilitas ini. Ada Yesus enggak di sana? Kalau mereka berjawab, ada Yesus di sana. Nah, di gerejaku sudah ada Yesus tuh. Nah, ngapain aku pindah gereja? Oh, di sini juga ada Yesus. Yesusnya sama enggak? Sama. Nah, kalau sudah sama ngapain pindah gereja? Sudah ketemu kok. Ngapain pindah gereja? Sudah ketemu Tuhan Yesus kok. Loh, kamu tapi di gerejamu enggak bertumbuh. Siapa yang bilang? Apa ukurannya gereja kita ini bertumbuh atau tidak? Siapa yang menentukan bertumbuh atau tidak? Apakah kamu? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita perlu cerdik menghadapi kelicikan manusia. Sekalipun mereka pakai stempelnya agama Kristen, perlu kita juga hati-hati. Sebab akhir zaman ini banyak penyesatan terjadi. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu Tuhan Yesus, kenapa harus pindah gereja? Kalau Bapak Ibu sudah ketemu Tuhan Yesus, kenapa pindah keyakinan? Yesus itulah jawaban atas segala yang kita butuhkan. Dan Yesus itu diserahkan kepada kita supaya kita ini bertanggung jawab. Tuhan sedang mempercayakan kepada kita Yesus dalam diri kita. Tuhan Yesus itu sudah diserahkan dalam diri kita supaya kita ini bisa bertanggung jawab atas Yesus. Dan kita sedang memberikan sebuah pertanggungjawaban kepada Bapa. Apakah benar kita ini adalah hamba yang baik di hadapan Tuhan? Kalau memang benar kita ini hamba yang baik, Tuhan akan menambahi yang lain-lainnya. Dan itu yang dicari Tuhan dari kehidupan kita. Itu yang dicari oleh Tuhan terhadap hambanya. Yaitu bisa dipercaya dan terbukti hamba itu baik adanya. Dan sebagai hamba, kita harus membuktikan dan makin membuktikan bahwa kita ini adalah hamba yang baik. Di mana pekerjaan kita ini terbukti baik. Bisa dipercaya oleh Tuhan kita, oleh Tuhan kita, dan juga oleh para pemimpin kita yang ada di dunia ini. Dan kalau kita sudah membuktikan bahwa kita ini memang baik, orang yang baik, hamba yang baik, bukan karena kita ini suka beramal maka kita disebut baik, tetapi kita disebut baik karena kita ini adalah excellent, karena bisa dibanggakan oleh Tuhan kita. Maka apa sih yang tidak akan diberikan oleh Tuhan terhadap kita? Mina-mina itu akan diminta kembali.
oleh tuannya, karena itu memang miliknya Tuhan. Tetapi Tuhan itu akan mengganti mina itu dengan kota-kota. Mana yang lebih penting? Mina atau kota? Tentu kota. Karena di dalam kota itu ada banyak mina-mina yang ada di dalamnya. Dan itu diberikan bukan cuma satu kota, tapi kota-kota. Ini artinya mendapatkan sebuah jabatan yang tinggi dan dihargai oleh tuannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kesetiaan itu benar-benar berharga. Kesetiaan itu benar-benar berharga dan diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap teguh setia. Meskipun ada orang-orang yang tidak menghargai Tuhan kita. Coba baca Lukas 19 ayat 14. Lukas 19 ayat yang ke-14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai hamba yang baik kita harus punya kesetiaan. Meskipun ada orang-orang di luar lingkungan kita, itu ada orang-orang yang gak suka kepada Tuhan kita, mereka membenci. Ada orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun karena kita ini adalah milik dari Tuhan, kita ini adalah hamba dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita nggak boleh ikut-ikut dengan orang-orang yang di sekitar kita yang membenci Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap harus setia kepada Dia. Mungkin ketika kita ini bergaul dengan orang-orang yang membenci kepada Tuhan Yesus, mungkin mereka akan berkata, ngapain kamu percaya sama Tuhan Yesus? Ngapain kamu ngabekti kepada Tuhan Yesus? Mengapa kamu itu ngikut kepada Tuhan Yesus? Ayo pindah, ayo keluar dari lingkungan itu. Mungkin kita berkata, mungkin kita diintimidasi seperti itu. Bahkan mungkin kita benar-benar dianiaya karena kita percaya kepada Yesus, karena kita mengikut kepada Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sama seperti hamba yang baik ini. Hamba yang baik ini tetap setia kepada tuannya. Apapun yang dikatakan oleh orang luar, enggak peduli. Penilaian apapun yang diberikan terhadap tuannya, hamba yang baik ini tetap ngikut, tetap ngabekti kepada tuannya. Sehingga dia tetap bekerja dengan baik. Dan inilah yang dicari oleh Tuhan. Sama seperti kita, kalau kita ini bekerja dimanapun aja, pasti ada masalah. Ya, bekerja dimanapun aja pasti ada masalah. Nah mungkin kadang-kadang kita ini membandingkan, pegawai dengan pegawai kadang-kadang membandingkan. Kamu kerja di mana? Oh kerja di sana. Digaji berapa? Oh sekian. Terus kamu, bosmu gimana? Baik apa jahat? Nah kadang-kadang gitu kan. Bosmu baik apa jahat? Nah mulailah kita akan membicarakan tentang bos kita. Membicarakan tentang pimpinan kita. Gimana pimpinan kita? Ini. Nah, kita pasti akan mendengarkan sedikit sanjungan terhadap pimpinan, tapi kita akan lebih banyak mendengarkan omelan, keluhan, cacian terhadap pimpinan kita, terhadap Tuhan kita. Itu sesuatu yang wajar terjadi di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini sering terjadi ketidakpuasan. Nah, apakah kita juga akan memperlakukan Yesus seperti itu? Apakah kita akan memperlakukan Tuhan Yesus seperti itu ketika kita ini hidup di dalam dunia ini dan kemudian kita punya masalah, kemudian kita membandingkan. Oh Tuhan Yesus gak mau menolong, oh Tuhan Yesus gak mau menjawab doaku dan ini. Tuhan Yesus tidak memberikan aku berkat, Tuhan Yesus gak menyembuhkan sakitku dan sebagainya. Wes aku gak Tuhan-Tuhanan aku cari Tuhan yang lain wae. Apakah seperti itu? Katanya di sana itu ada Tuhan yang lebih sakti. Dah tak ngikut Tuhan yang sana aja. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu kita gak akan pernah mengerti bahwa sebenarnya Tuhan kita itu seperti apa. Dan kita pasti akan dihukum karena kita ikut dalam kelompok orang-orang yang membenci kepada Tuhan kita. Dan kita harus tetap setia,
Ya, yang pertama tadi, kita tetap setia meskipun ada orang-orang yang membenci kepada Tuhan kita, dan kita tetap juga harus setia meskipun ada orang-orang di antara kita, hamba-hamba yang lain yang ternyata tidak setia kepada tuannya. Lukas 19 ayat 20 sampai 22. Lukas 19 ayat 20 sampai 22. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau tadi kita melihat di luar kelompok mereka, di luar lingkungan hamba-hamba dari Tuhan, ada orang-orang yang membenci kepada Tuhan, kepada tuannya. Nah, kita nggak boleh ikut itu. Kita tetap harus setia kepada Tuhan kita. Bahkan kita juga menunjukkan kesetiaan itu dengan memberikan hasil, memberikan sebuah hasil yang terbaik. Yang kedua, ketika ada hamba-hamba, sesama pelayan, sesama hamba, ternyata ada yang tidak setia. Ternyata ada yang jahat. Kita juga nggak boleh ikut arusnya itu. Nggak boleh ikut. Mungkin ketika ketemu ngobrol sama-sama dengan hamba-hamba, sama-sama dengan pelayannya dari Tuhan, ngobrol, mungkin ada kesalahan karena mungkin dia pernah dimarahi oleh tuannya, kemudian dendam. Ya, biasanya kan gitu ya. Mungkin karena nggak ngerti dimarahi, dendam, terus kemudian ketika ketemu sama-sama pegawai, ngobrol. Lah yang diobrol itu biasanya adalah sakit hati. Sakit hatinya yang diungkapkan. Kemudian setelah diungkapkan, ngajak temennya untuk ikut sakit hati. Padahal sebenarnya nggak ada urusannya. Tapi sakit hati itu disebarkan supaya teman kita juga sakit hati. Setelah sakit hati, terus ngajak, ayo demo, ayo memberontak, ayo keluar. Nah, biasanya kan terjadi seperti itu. Itu sebabnya banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan di perusahaan-perusahaan karena hal semacam itu. Nah, ketika kita ini mau membuktikan diri kita sebagai hamba yang baik, hamba yang excellent, kita juga nggak boleh ngikut dari penyakit, dari virus, dari hamba yang jahat ini. Justru sebaliknya hamba yang jahat ini seharusnya diberikan nasihat. Kalau nggak mau ya sudah. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, meskipun di antara kita, kelompok kita ini ada orang-orang yang jahat, yang kadang-kadang justru menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kita harus ngerti kalau sedang dijerumuskan. Kadang-kadang kan gini, ya ini kadang-kadang sebuah permasalahan yang terjadi di kehidupan kita masyarakat. Kadang-kadang kalau sudah sakitnya lama, sudah tidak sembuh-sembuh, kadang-kadang ada sesama orang Kristen ngomong begini, itu loh ada pengobatan alternatif, siapa tahu di sana sembuh, tapi tetap harus berdoa. Di sana juga doanya pakai nama Tuhan Yesus kok, boleh pakai Bapak kami juga, boleh nyebut Yesus. Jadi, tapi caranya berbeda. Nah, udah, kan berarti kita sedang menjerumuskan orang lain itu masuk ke dalam dosa. Tapi kita sendiri nggak mau disebut sebagai orang yang menjerumuskan. Nah, celaka kan seperti itu. Jadi kita harus ngerti. Kita ini sedang dijongkrok nih masuk ke dalam neraka atau enggak. Harus paham. Atau kadang-kadang kita berkata, ayo pindah gereja yuk. Sebab di sana lebih bertumbuh. Nah, selalu kan katanya begitu. Selalu yang dipakai adalah, di sini kita enggak bertumbuh, di sana bertumbuh. Nah, udah, kalau sudah seperti itu kan sama aja kita ini menjadi hamba yang jahat sedang mempengaruhi orang yang baik untuk jadi jahat pula.
Nah, kalau kita mendapati kondisi seperti itu, mendapati teman seperti itu, kita tetap harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang harus dihormati, di mana Dia harus dilayani dengan yang terbaik. Kita harus fokusnya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kondisi-kondisi semacam itu, meskipun di luar ada orang-orang yang membenci kepada Tuhan, meskipun di dalam juga ada orang-orang yang jahat yang membenci kepada Tuhan kita, yang mengajak kita untuk berbuat jahat, tetap kita harus setia, harus membuktikan bahwa kita adalah hamba yang baik, yang melakukan pekerjaan kita dengan sangat baik. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kita pun akan membanggakan kita. Engkau adalah hamba yang excellent, hamba yang baik. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah yang dicari. Ya, sekali lagi, itulah yang dicari oleh Tuhan kita. Sekalipun di dalam dunia ini pun, tuan-tuan, pimpinan-pimpinan, bos-bos yang ada di dalam bumi ini pun juga mencari seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba kita bandingkan ini. Markus 13 ayat 9 sampai yang ke-13. Markus 13 ayat 9 sampai 13. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Nah, Tuhan Yesus sudah ngasih tahu dulu kan, bahwa di luar Tuhan Yesus ada orang yang membenci Tuhan Yesus. Dan karena nama Yesus kita pun ikut dibenci. Kita ikut dianiaya. Kita ikut tidak disukai. Persis seperti yang dialami oleh hamba-hamba ini. Di mana hamba-hamba ini juga mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Mereka mendapatkan sesuatu tekanan-tekanan, mendapatkan sesuatu olokan-olokan, mendapatkan aniaya karena tuannya. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, tetap setia. Tetap setia. Dan firman Tuhan juga mengingatkan, di dalam kelompok kita, di sini kalau di dalam istilahnya pakai Markus, bahasa Markus, di sini ada saudara akan menyerahkan saudaranya, ayah akan menyerahkan anaknya, anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Nah, di dalam intern, di dalam keluarga pun juga terjadi, hamba sama hamba, pegawai dengan pegawai juga terjadi. Sebuah pengkhianatan, pemberontakan. Ada hamba-hamba yang jahat. Ada orang-orang di dalam kelompok kita pun juga berlaku jahat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi situasi seperti itu, Tuhan ingatkan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jangan khawatir. Meskipun terjadi kekacauan, baik di luar maupun di dalam lingkungan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap lakukan tugas kita sebaik mungkin. Buktikan bahwa kita memang bisa dipercaya oleh Tuhan. Buktikan bahwa memang benar bahwa kita adalah hamba yang baik. Bukti itu bukan cuma dari omongan aja, aku setia kepada Tuhan, aku setia kepada Tuhan. Enggak cukup cuma itu. Tapi dibuktikan dengan perbuatan kita, dengan pekerjaan kita. Hamba yang baik itu menghasilkan 10 mina dari 1 mina. Dia tetap bekerja untuk tuannya. Dia tetap setia kepada tuannya.
Nah, sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya kita mengalami seperti itu, seperti yang dialami oleh hamba-hamba ini, tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama, tetaplah setia. Baca dulu di dalam Wahyu 2 ayat 9 sampai 11. Wahyu 2 ayat 9 sampai 11. Wahyu 2 ayat 9 sampai 11. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaiknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika hamba-hamba ini setia dan hamba-hamba ini tetap menunjukkan, membuktikan mereka setia, mereka mengalami apa yang dituliskan di dalam Wahyu 2 ini. Mereka mendapatkan upah, mereka mendapatkan mendapatkan hadiah kejutan, mahkota itu tersedia. Dan mahkota itu kalau kita bandingkan dengan Lukas 19 tadi, di mana hamba-hamba itu ketika mereka sudah membuktikan bahwa mereka adalah hamba yang baik, mereka mendapatkan kekuasaan atas kota-kota. Artinya, kalau pakai bahasanya Wahyu, mereka mendapatkan mahkota. Sebab mahkota ini lambang, simbol untuk memberikan sebuah kekuasaan, simbol dari kekuasaan untuk memerintah. Jadi Lukas 19 maupun Wahyu 2 ini relevan. Jadi tetaplah setia. Sebab ada mahkota yang tersedia buat setiap orang yang setia apapun yang terjadi. Dan tetaplah, teruslah berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durhaka, durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hamba-hamba yang baik itu pun meskipun mendapatkan tekanan, meskipun mereka itu melihat ada sesuatu yang tidak menguntungkan di dalam kehidupan mereka karena mereka setia kepada tuannya, tapi mereka tetap berbuat baik kepada tuannya. Mereka tetap bekerja terbaik dan mereka tetap menghasilkan yang terbaik buat tuannya. Sama seperti kita. Meskipun di luar kita maupun di dalam lingkungan kita itu ada banyak permasalahan. Tapi nggak boleh kita berhenti membuktikan bahwa kita ini adalah hamba yang baik. Di gereja, ketika kita melayani, ada masalah pula. Tapi bukan berarti terus akhirnya kita berkata, wes aku berhenti ke gereja. Udah aku berhenti melayani. Tidak boleh. Tidak boleh. Justru pada waktu itu kita harus membuktikan bahwa kita ini adalah hamba yang setia, hamba yang baik. Di mana kita tetap melakukan bagian kita sampai terakhir, sampai terbukti mendapatkan sebuah pengakuan dari Tuhan kita bahwa kita adalah hamba yang baik. Itu sebabnya di dalam Petrus ini, surat Petrus ini dikatakan, ayo miliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik sekalipun lingkunganmu tidak mendukung kamu hidup baik. Ini sulit, sungguh sulit. Namun sebagai orang yang setia, kita wajib melakukan itu. Dan itu jangan dibuat sebagai beban di dalam hidup kita. Jangan dijadikan sebagai beban di dalam hidup kita. Tetapi lakukan itu dalam sukacita. Karena kita mau membuktikan diri kita bahwa kita adalah hamba yang baik. Dan tetaplah taat kepada Tuhan kita. Titus 2 ayat 9 dan 10.
Titus 2 ayat 9 dan 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Haleluya. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini taat kepada Tuhan kita ini sedang mempermuliakan Tuhan kita. Kita sedang menghormati Tuhan kita. Ketika kita ini taat kepada Tuhan kita ini adalah mendapatkan kebanggaan karena kita menyandang nama Tuhan kita di dalam hidup kita. Kita ini adalah wakil, kita adalah duta dari Tuhan kita yang memberikan sebuah pembuktian bahwa sesungguhnya Tuhan kita ini memang patut layak untuk dihormati. Nah, ketika kita ini taat kepada Tuhan kita, maka kita yang membuktikan bahwa kita adalah orang yang baik. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perlu tetap setia, tetap terus berbuat baik, dan tetap taat kepada Tuhan kita. Kalau kita relevansikan, ketika kita kaitkan dengan Lukas 19 tadi, hamba-hamba ini, ketika hamba-hamba itu memberikan sebuah perintah, uang, harta ini jalankan. Nanti kalau aku datang, aku akan minta pertanggungan jawab ya. Nah, ketika mereka hamba-hamba ini taat, mereka akan lakukan itu. Tetapi kalau mereka tidak taat, mereka akan seperti hamba yang jahat, di mana akan dibungkus, ditanam, kemudian dia akan nganggur, dia akan memuaskan hawa nafsunya, dia tidak suka bekerja, tidak suka taat kepada tuannya. Jadi hal-hal ini kita perhatikan supaya kita bisa membuktikan diri kita adalah hamba yang baik, hamba yang excellent, hamba yang bisa dibanggakan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini bisa bekerja dengan baik, kita ini bisa membuktikan bahwa kita ini adalah hamba yang baik, kita bukan cuma mendapatkan upah yang dimana mina-mina itu diganti menjadi kota-kota. Ada sesuatu yang istimewa yang juga diberikan kepada kita. Coba baca dulu di dalam Lukas 19 ayat yang ke-27. Lukas 19 ayat yang ke-27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Siapa yang akan dihukum ini? Apakah hamba yang baik? Apakah hamba yang excellent? Apakah hamba yang bisa dibanggakan oleh tuannya? Tidak. Yang dihukum ini adalah hamba yang jahat dan orang-orang yang membenci kepada tuannya. Tapi hamba-hamba yang kedapatan baik, yang terbukti baik, mereka mendapatkan keselamatan dan mereka dibebaskan dari hukuman dari tuannya. Nah, bukankah itu yang diberikan, dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita? Di mana ketika kita ini percaya dan setia kepada Tuhan Yesus, kita juga mendapatkan keselamatan dan hidup kekal. Dan kemudian kita pun juga mendapatkan mahkota, di mana kita bisa memerintah kota-kota, memerintah bangsa-bangsa. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, betapa Tuhan itu sedang merencanakan sesuatu yang istimewa kepada kita. Tuhan kita ini seolah-olah sedang pulang, sedang pergi jauh. Kita nggak tahu kapan Tuhan kita ini pergi dan kapan pulang kembali kepada kita. Tetapi kita tahu dengan pasti, sebelum Tuhan kita ini pergi, Tuhan kita sudah menitipkan harta bendanya kepada kita. Hartanya kepada kita. Jadi apa yang kita miliki ini bukan milik kita. Bukan milik kita. Uang, kesehatan, waktu, kepandaian, keluarga, kekayaan, semua ini bukan milik kita. Ingat baik-baik, ini adalah titipan yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan kita. Ini bukan milik kita. Tuhan kita akan datang kembali.
dan akan bertanya, bagaimana hasil dari harta 1 mina yang sudah engkau terima itu? Berapa yang akan engkau kembalikan kepada Tuhan? Itu nanti akan diminta pertanggungan jawab. Itu sebabnya mumpung kita masih ada di dalam dunia ini dan mumpung kita belum kembali kepada Tuhan kita, sehingga kalau kita sudah kembali kepada Tuhan kita, mau nggak mau kita akan mempertanggungjawabkan semua yang sudah dititipkan kepada kita, termasuk nyawa kita. Nah, sebelum itu kita kembalikan kepada Tuhan kita, yuk kita bekerja sebaik mungkin supaya kita benar-benar ketika kita bertemu dengan Tuhan kita ini bisa bertemu dengan kebanggaan. Sebab kita sedang memberikan sesuatu yang terbaik dari hidup kita. Sehingga Tuhan kita pun boleh menilai kita baik pula dalam hidup ini. 2 Timotius 3 ayat 12 sampai yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 15. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, untuk kita beribadah aja, ngabekti kepada Tuhan Yesus Kristus, itu ada aniaya, kita bisa menderita. Tetapi jangan takut, jangan mundur, jadilah hamba yang setia. Untuk melayani Tuhan ada pengorbanan, itu pasti. Melayani Tuhan itu ada pengorbanan, tetapi jangan takut berkorban, jangan takut melayani. Tapi tunjukkanlah bahwa kita memang benar-benar adalah hamba yang baik, hamba yang bisa dibanggakan. Seperti Ayub, di mana ketika iblis setan itu berjumpa dengan Tuhan, Ayub pun menjadi sebuah kebanggaan. Di antara begitu banyak manusia yang hidup, kenapa cuman Ayub yang dibanggakan? Apakah Tuhan hanya menciptakan sekelompok kecil manusia pada waktu itu? Tentu tidak. Sudah ada banyak orang, tapi Tuhan perhatiannya kepada Ayub. Dan Ayub menjadi sebuah contoh buat kita hari ini. Bagaimana Ayub terbukti sebagai orang yang excellent. Orang yang bisa dibanggakan oleh Tuhan. Di hadapan para malaikat dan juga di hadapan iblis. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Coba ingat-ingat. Coba perhatikan. Bagaimana kita duduk hari ini. Bagaimana kita bergereja hari ini. Tempat di mana kita duduk di gereja ini. Ini adalah sebuah usaha dari orang-orang yang setia, yang terlebih dahulu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, hamba-hamba yang excellent di hadapan Tuhan. Sehingga kita mendapati fasilitas-fasilitas yang baik pula. Kita nggak pernah kehujanan, kita tidak pernah melihat kita ini kebocoran. Genteng kita ini ambruk, kita nggak pernah lihat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang setia, yang menunjukkan kualitasnya sebagai hamba yang baik, yang terus bekerja, memperhatikan supaya jemaat tidak pernah mengalami kebocoran ataupun kehujanan, ataupun kepanasan. Tetap diusahakan, tetap bagus. Kalau ada sesuatu yang rusak, langsung diperbaiki. Karena ada orang-orang yang setia melakukan itu. Dan ketika kita ini memiliki fasilitas sound system yang begitu baik, AC yang begitu dingin, ini pula hasil dari hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan, yang terus berlaku
baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita menikmati. Dan itu kita perlu jaga. Kita perlu jaga bersama-sama. Bangku dijaga dengan baik. Fasilitas-fasilitas yang kita miliki dijaga dengan baik. Halaman juga ikut dijaga supaya jangan kotor dan sebagainya. Dijaga keamanannya. Kalau ada yang mengarahkan untuk mengatur kendaraan, ikuti mereka. Jangan sekarapnya sendiri, semaunya sendiri. Tapi ikuti, coba belajar kerjasama dengan mereka. Dan maka kita akan melihat semuanya akan menjadi istimewa. Kita akan menjadi umat jemaat yang istimewa, yang dipelihara oleh Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ayo sama-sama jaga apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Sebab kita sudah mengalaminya, kita menikmati semuanya ini karena para pendahulu kita yang sudah setia dan menunjukkan kualitasnya sebagai hamba yang baik. Supaya nanti kita juga memberikan sebuah peninggalan yang baik pula kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita. Jangan sampai kita nanti meninggalkan atap yang lubang, tembok yang lubang, AC yang mati, meninggalkan hal-hal yang buruk buat anak keturunan kita. Sama seperti kalau kita hidup di dalam dunia ini, jangan meninggalkan utang dan nama buruk bagi keturunan kita. Tapi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita ini bisa hidup sebagai manusia, dan kita mewariskan nama yang baik buat anak keturunan kita. Demikianlah kita berlaku di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita ini sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, bukan cuma hanya berkat-berkat yang bisa kita alami saja, bukan cuma hanya berkat-berkat yang untuk pribadi kita saja, tetapi juga untuk keturunan-keturunan kita. Kita sedang memberkati masa depan kita. Ulangan 5 ayat 7-10. Ulangan 5 ayat 7-10. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lihat Tuhan itu sebenarnya ingin memberikan sebuah hadiah, sebuah berkat-berkat kepada keturunan-keturunan, bahkan kepada beribu-ribu sampai keturunan yang terakhir. Itu sebabnya Tuhan mau memberikan firman ini kepada kita semua, supaya bukan saja kita yang diberkati oleh Tuhan, tetapi keturunan-keturunan kita pun diberkati oleh Tuhan. Mau seberapa banyak sih kita punya keturunan, semuanya bisa diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita sebagai pendahulu melihat keturunan kita ini diberkati Tuhan, bangga enggak? Seneng enggak? Pasti seneng, pasti bangga. Itu sebabnya, ayo kita sama-sama belajar menjadi hamba yang baik. Hamba yang setia. Hamba yang bisa dibanggakan oleh Tuhan kita. Hamba yang excellent. Sehingga ketika kita nanti menghadap lagi kepada Tuhan kita bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itu berarti kita diberikan kemuliaan lebih besar lagi. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagianya orang-orang yang didapati oleh Tuhannya sebagai hamba yang baik, yang bisa dibanggakan oleh Tuhannya. Segala pujian hanya bagi Tuhan.